Shalom Bapak Saudara, Shalom. Ya semangat untuk memuji Tuhan, boleh lambangkan tangannya, amin. Kita mau sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Sama-sama angkat tanganmu dan nyanyikan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus datangkan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama kita nyanyikan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus datangkan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tanganmu dan sama-sama nyanyikan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus datangkan, kami percaya Tuhan, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hanya Kau jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus datangkan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tanganmu dan sama-sama nyanyikan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama tepuk tangan kita separamu. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita sama-sama puji Dia. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kami percaya Tuhan. Di dalam namanya, amin Tuhan. Ada keselamatan kekal. Dengan sama-sama pada buat Tuhan kita, sekarang haleluya. Kami percaya Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Yang masih siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya, amin. Kita mau sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Kau adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku, gentar langkahku. Kau yang angkat tangan kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau sumber kekuatan kami, sumber kuatku. Kau masih membayangkan
sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan hidupku. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar Tuhan. Langkahku, kau angkat tanganku di saat aku jatuh. Kaulah sumberku aku. Apapun yang kami alami Tuhan, Membayangkan aku anak kau tidak pernah meninggalkan kami. sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Apapun yang terjadi, kami tetap memuji-Mu Tuhan. Sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Berikan selesai terbaik buat Tuhan kita, sukan haleluya. Terima kasih Tuhan, kau dahsyat, kau hebat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Di tempat kami masing-masing Tuhan, kami bisa rasakan bahwa Kau hadir bersama dengan kami Tuhan. Bahwa Kau adalah Raja damai Tuhan. Kau adalah penasehat yang ajaib Tuhan. Kau adalah juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kita sama-sama ikan dari awal dengan penuh sungguh-sungguh. Oh
kasih Tuhan buat hadiah yang terbesar dalam hidup kami. Manusia, oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu, segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat mahal. Sama-sama kita tinggikan Dia, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Amin Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat mahal. Mari kita sama-sama sembah Dia, angkat suaramu. Yang alabasya. Dengan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab ada Raja damai Tuhan, ada penasihat yang ajaib Tuhan, ada juru selamat kami Tuhan. Ya alabasya, alabasya. Ayo mari kita sama-sama sembah Dia, angkat suaramu sembah Dia. Ya alabasya, alabasya. Ya alabasya, alabasya. Ini penyembahan kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Ya terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita ingat kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Bila gimana kita sama-sama tinggikan Dia, sukan haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat mahal tinggi. Segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan bagimu, amin Tuhan, maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Kita sama-sama muliakan Dia. Dimuliakan, tinggikan Dia, bukan Dia. Amin Tuhan, Kaulah Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, amin Tuhan. Kau Rajaku yang berkata
yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih lagi dengan sang hatimu sama-sama nyanyikan. Dimuliakan di penyembahan kami Tuhan, kami agungkan Raja di atas segala raja. Ya lama syarala barama. Yesus Tuhan, Kau Raja kami Tuhan, Kau Raja. Tuhan yang bertata atas hidup kami Tuhan, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kesolah-solah terbaik buat Tuhan kita, Raja yang segala raja. Haleluya. Kau dahsyat, Kau hebat Tuhan. Ya Kau yang dimuliakan, Kau yang diagungkan, Kau yang ditinggikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang layak Tuhan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya lama syarala barama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, setelah kita memuji Tuhan, berdoa, menyembah bersama-sama dari rumah kita masing-masing dalam program Worship at Home ini, maka kita juga akan belajar firman Tuhan melalui talkshow dengan hambanya, narasumber kita, Pastor Domingus Kenjan. Shalom hambanya. Shalom, Salam sehat. salam sehat selalu. Amin. Luar biasa. Kita akan bahas tema surga itu nyata. Domingus pernah ke sana, saya belum. Jadi surga itu nyata, Domingus pernah ke sana. Sebelum kita mulai, saya bacakan firman Tuhan di kitab Yohanes 14. Ini ucapan daripada Sang Juru Selamat. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 1, judulnya Rumah Bapa, yaitu surga. Karena itu banyak orang kalau membuat karangan bunga, selamat pulang ke rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku di surga banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku akan menjemput kembali saat nanti pengangkatan di akhir zaman, sesuai 1 Korintus 14 ayat 6 dan juga 1 Korintus 15 ayat yang ke-51. Sangkakala berbunyi, Yesus datang di awan menjemput kita, sehingga kita bersamanya di surga selamanya. Pastor Domingus Kenjan, waktu Pastor Domingus sempat lehernya digorok dan mati. Dari mana Pastor Domingus saat mati itu dibawa ke surga? Taunya dari mana? Silakan. Dalam Tuhan tidak ada mustahil. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan dibawa seperti itu. Dan malam hari itu memang benar-benar roh saya dibawa sama malaikat dan itu dibawa masuk dalam satu tempat yang luar biasa yang nggak bisa dibayangkan. Secara manusia memang itu nggak bisa
bayangkan dengan pikiran. Tapi kalau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, semuanya itu indah di hadapan Tuhan. Sehingga bahwa surga itu luar biasa. Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa surga seperti apa, namun ketika terjadi peristiwa, waktu saya dipotong, sudah dibuang, lalu rupanya Tuhan sudah mempersiapkan malaikat-malaikat membawa roh saya dan masuk sampai di surga itu. Jadi waktu Pak Domingo sempat digorok lehernya, Iya. kenapa waktu digorok enggak dihabisin sekalian, potong tuntas gitu? Kok disisain sehingga masih hidup? Nah itu semuanya rencana Tuhan, kembali kepada Tuhan juga. Saya udah berdoa, Tuhan malam ini kalau saya mati saya akan masuk surga, tapi kok hidup lagi? Iya. Nah itu, bahwa itu kembali ke rencana Bapak. Jadi sementara Pak digorok itu cuma 60% kali ya? Ya itu udah dari sini sampai sini, dokter aja angkat tangan. Iya. Iya, Dan bekasnya masih ada ya? masih Lalu ada lah. dibuang di Semak-semak, semak-semak, dianggap sudah mati. sudah mati. Oke. Itu jam berapa terjadinya waktu digorok? Itu mulai dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Saya dipotong jam 10 malam. Berarti hampir 5 jam. Iya, Nah, waktu Pak diketemukan jam 3 pagi itu gimana ceritanya? nah itu pun mereka udah datang lihat saya, kan darahnya kan banyak tuh. Darahnya mengalir kan kena itu mungkin tanah gitu. Orang itu bilang kayaknya ada orang mati di sini. Akhirnya dia center menuju ke tumpukan. Nah disitulah orang itu nggak sengaja dia ambil daun pisang, dia buang, baru ketemu saya. Loh, ada satu korban di sini. Nah di situ baru di center dari kaki sampai wajah saya, dia berkata, ini orang Batak yang meninggal. Dia sini orang Batak, kamu tinggal di sini. Saya cari polisi, baru dia pergi cari polisi, datang lama banget itu. Jadi waktu orang itu ngomong seperti itu Pak dengar? Saya dengar, itu kan baru roh saya Wow. masuk tuh. Ya, Jadi roh Bapak sempat keluar. udah keluar. Mari kita bahas. Nah, Jadi waktu lehernya sempat terpotong, terus Bapak mati secara tubuh, rohnya keluar. Bagus. Rohnya keluar itu Pak lihat atau Pak rasa? roh saya itu keluar itu bisa terasa gitu. Bisa terasa dan bisa lihat tubuh sendiri. Itu roh saya bisa ngomong, bisa lihat tubuh. Lu badan saya tinggal. Pak naik, set. Roh saya berdiri nih. Ketika roh saya berdiri, di alam roh itu gelap. Ini mau kemana sebenarnya? Nah itu. Makanya secara manusia bahwa benar-benar kalau kita mati ini di alam roh itu gelap, mau kemana arahnya? Apalagi kalau nggak tahu terang itu, nggak kenal yang namanya Tuhan itu, ya kuncinya itu ketika kita hidup ini harus mengenal Dia dulu. Nah itu. Akhirnya oleh roh itu Pak dibawa malaikat itu. Lalu roh saya berkata, Tuhan Yesus mau kemana? Disitulah 5 malaikat datang. Wow. Kalau nggak sebut Tuhan Yesus, yang datang siapa nggak tahu juga. Nah itu. Memang kuncinya itu, kunci untuk bertemu dengan malaikat, untuk dibawa masuk sampai di sana, benar-benar harus sebut Tuhan Yesus mau kemana. Itu seperti Yohanes 14:6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui Yesus. Oke, Pak diboleh malaikat tuh digandeng atau digendong atau bagaimana? Nah ketika roh saya dibawa itu digandeng, berada 2 dari sini jalan. Seperti gandeng-gandeng tangan jalan rame-rame gitu. Jadi yang satu di depan saya. Nah ketika yang malaikat di depan dia melangkah, ya udah kita ikut dia. Kemana dia pergi pun kita ikut dia. Dan di situ ada damai, ada sukacita begitu luar biasa. Ketika bertemu dengan 5 malaikat ini. Wow. Akhirnya gelap itu hilang jadi terang. Iya, di pinggir-pinggir kiri kanan itu gelap. Di dalam kegelapan itu sebenarnya ada terjadi perubahan. Ada suara tangisan dan penderitaan di dalam kegelapan itu. Luar biasa, memang sangat menakutkan itu. Tapi Bapak sendiri sejahtera. Kita sejahtera karena memang dalam terang ini, tapi yang dalam gelap ini mereka minta pertolongan supaya malaikat ini narik mereka masuk juga dalam terang.
Tapi tidak terjadi. Tidak ada yang narik, ya mereka tetap nangis dalam kegelapan itu. Karena mereka belum tahu jalannya. Ah itu, yang Yohanes 14 itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tapi waktu masa hidup itu manusia ini gak mencari yang namanya Tuhan, tidak mencari Tuhan Yesus. Sehingga waktu pas mereka meninggal, rohnya keluar, di dalam sana gak ada yang ini. Dari pegangannya. Nggak ada pegangannya, Kalau kuncinya. ke Amerika tuh nggak ada visanya gitu ya? Nggak ada visanya. Aku nggak kenal kamu. Kamu orang gelap. Nah itu. Baik. Oleh malaikat itu Bapak akhirnya dibawa ke surga. Benar. Pertanyaan saya, Pak Domi tahu nggak itu surga dari mana? Taunya dari mana? Oh ini surga bukan Kupang, Jakarta atau New York gitu. Bagaimana bisa tahu? Karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu berdiam dalam kehidupan orang percaya, dan itulah yang akan menjelaskan bahwa ini surga, ini Tuhan Yesus, ini malaikat yang terbaik. Nah itu, kita bisa tahu. Nah, itu karena Roh Kudus itu peran penting, sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Jadi Roh Kudus menjadi saksi. Menjadi saksi, benar. Bahwa Pak ke surga. Gimana suasana surganya waktu itu? Waduh, suasananya kita nggak bisa ukirkan dengan pikiran. Itu secara manusia memang luar Pikiran biasa. atau kata-kata nggak bisa ya? Nggak bisa, maunya tetap tinggal di situ. Istilah namanya Pokoknya istana yang happy bagus. gitu ya? Ya. Wow. Maunya berjalan, masuk taman aja, itu kepingin kita mau berjalan dalam taman itu. Taman yang luar biasa, membuat istilahnya damai, sukacita, itu luar biasa itu di dalam roh kita itu. Ya, dalam roh saya itu. Jadi sukacitanya secara tubuh kemuliaan ya? Dalam tubuh kemuliaan. Bukan sukacita, ketemu, mohon maaf, mobil baru, wanita cantik, enggak ya? Enggak ada di sana. Kita kan belum pernah Pak, jadi ini tanya boleh Pak ya? Iya, Jangan boleh, marah, Pak, boleh. ya? Jadi bahagia dan sejahtera itu karena hal-hal yang manusia baru. Benar. Kemuliaan baru. Benar. Oke. Karena Bapak mati meninggal jam 10 malam, lalu diangkat jam 3 pagi, berarti 5 jam. 5 jam. Nah, roh Bapak itu kan hampir ya anggaplah 4 jam Iya. jalan-jalan ke surga, sehingga surga itu nyata. Domi pernah ke sana. Sekarang setelah Bapak menjadi pendeta dan belajar Alkitab, apa yang bisa Pak ajarkan kepada netizen, kepada pemirsa? Surga itu sebenarnya nyata atau hanya ilusi dan halusinasi? Silakan Pak. Nah, baik Pak, bahwa sebenarnya surga itu nyata. Yang penting percaya dulu. Karena apa yang ditawarkan sama Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, di mana aku berada, di situ pun kamu akan bersama dengan aku. Nah, ketika kita percaya dan menerima dia secara pribadi, waktu kita meninggal, roh kita itu langsung pasti ada konek langsung dengan surga. Yang penting hati kita ini harus terbuka dulu. Terbuka itu untuk menerima dia dulu secara pribadi. Menerima Tuhan Yesus dulu, baru bisa konek dengan surga. Nah, kalau nggak pernah membuka hati untuk menerima dia secara pribadi, bagaimana pintu surga itu terbuka supaya malaikat itu turun, supaya kita bisa dijemput? Nggak bisa. Karena kita meninggal di sini, Roh Kudus itu udah dalam hati pikiran kita. Jadi itu langsung konek itu, ya. Dia udah tahu ini domba yang datang. Jadi sebenarnya kematian itu indahnya luar biasa. Yang penting itu percaya aja dulu. Percaya Tuhan, maka ketika dipanggil bilang selesai kita pulang, roh kita keluar, malaikat pasti datang. Jadi lagu ini sampai bertemu, ya, bertemu, sampai nanti kita bertemu. Jadi bagi orang percaya kematian itu bukan menakutkan harusnya. Benar. Karena dia tutup mata ketemu Tuhan Yesus ya. Ketemu Tuhan Yesus. Oke. Sekarang kalau di surga suasananya bahagia, Bapak sempat ketemu Tuhan Yesus atau hanya malaikatnya atau yang lain? Jadi suasana di surga itu ketika bertemu dengan Tuhan Yesus itu damai, sukacita itu bertambah lagi itu kalau dalam roh, ya.
Kalau dalam roh itu, waduh, kepingin mau berjalan terus di dalam situ. Maunya perhatikan terus dalam situ. Karena memang kalau udah bertemu dengan yang namanya Sang Juru Selamat pribadi kita itu nggak bisa kita sebatas yang dalam pikiran manusia, tapi kepingin maunya kita ini serius, kepingin mau cari dia terus, ya. Nah sehingga bahwa di sini bahwa setiap orang yang kalau jatuh cinta pasti dia ingin mau mencari dia terus. Karena Tuhan membuat kita itu damai begitu luar biasa, mengasihi Tuhan begitu luar biasa. Lewat cara apapun, mau digoyang dengan apapun, bahwa Tuhan itulah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Waktu itu Pak Domi belum menikah kan? Belum. Jadi secara manusia lah ya. Iya. Sempat berharap nggak di sana ketemu yang cantik atau yang baik gitu, atau itu terlupakan karena sukacita ketemu Tuhan? Memang kalau secara manusia nggak ada pikiran itu sama sekali untuk bertemu dengan yang namanya wanita cantik. Tapi di sana paling tinggi bertemu dengan malaikat sama langsung Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Nanti karena waktu itu masuk sukacita membuat lupa semuanya. Benar. Seneng aja gitu ya, sukacita. Senang aja, masuk taman aja, memang itu cuma taman aja. Nggak ada wanita-wanita di dalam taman itu. Di dalam taman itu pun nggak ada yang namanya binatang-binatang. Cuman hanya tumbuhan yang begitu luar biasa itu. Tumbuhan macam-macam. Hawanya panas, dingin, sejuk. Itu suasananya nggak panas, ya seperti kita duduk saat ini. Nah itu. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Suasana seperti ini. Nggak terlalu keringat. Seperti ini. Padahal ini waktu Rosai di bawah itu perjalanan cukup jauh. Sebenarnya keringat. Tapi ini suasananya kok beda gitu. Nggak ada keringatnya, nggak ada capek. Ini perjalanan dari waktu saya dijemput itu, perjalanan itu hampir 5 jam itu. Karena itu waktu Yesus ditanya oleh orang Farisi Saduki, ada seorang wanita yang menikah sama seorang suami, meninggal. Menikah lagi sama suami, meninggal sampai suaminya 7. Terus dia tanya, yang mana nanti suaminya di surga? Yesus berkata, kamu sesat karena kamu tidak tahu isi Alkitab. Di surga tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada juga makan minum. Iya. Wow, sukacitanya ilahi ya. Amin. Pak Domi, sekarang kamu bertanya, kalau sudah Pak di sana itu benar ya, sudah nggak pengen pulang lagi ke bumi? Iya, sebenarnya secara manusia ngapain pulang? Ya. Ngapain pulang ke bumi? Ya banyak pergumulan, banyak persoalan. Tapi Tuhan bilang pulang ya hidup lagi, kita hanya bersyukur. Sebentar, ini saya mau bongkar nih. Kok bisa Tuhan Yesus ngomong, kamu pulang, itu gimana ceritanya? Detik-detik pernyataan itu. Jadi waktu detik-detik terakhir Tuhan membuka satu kitab yang besar. Lalu saya harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa saya di situ. Jadi Tuhan itu membuka buku yang besar itu terbuka, namanya itu Kitab Kehidupan. Kitab Kehidupan. Dan di situ Roh Tuhan memperlihatkan semua kejahatan saya di situ. Ingat Pak? Masih ingat apa itu. Apa aja coba kita ingat-ingat. Jadi itu waktu lembaran pertama aja itu tulisan begitu banyak, nggak sempat dibaca. Tapi itu keluar terus. Yang Pak ingat apa? Termasuk yang jual. Yang lembaran kedua itu terbuka begini, itu saya lagi berdiri narik kambing. Dan itu bukan cuma kambing, banyak binatang. Bentuknya gambar atau video? Video itu. Wow. Coba kamu lihat waktu kamu masih hidupmu. Kilas balik ya. Oh kambing terus? Ada, lalu saya jerat ayam. Ambil ayam itu, lalu potong ayam itu, bakar, makan daging, hilang gitu. Yang kambing itu gimana ceritanya? Ya kambingnya kita tangkap. Kambing orang? Kambing orang. Dijual? Dijual. Untuk? Bukan, itu ditangkap lagi, baru dipotong, kita makan dagingnya. Nah, tapi itu bukan miliknya. Bukan milik pribadi, itu milik orang kan kita ambil. Itu kan masuk hutan. Jadi urutan dosa-dosa itu muncul gitu ya? Muncul semua. Kilas balik kayak CCTV gitu? Iya, jadi coba kamu perhatikan apa yang kau lakukan waktu masa hidupmu. Jadi Tuhan memperlihatkan curi babi gimana, keluarga gitu. Tuh ini kan dosa saya. Ini perbuatan saya Tuhan, ini mulai dari jerat itu babi sampai potong babinya, makan dagingnya, hilang. Hilang lagi.
keluar lagi, hilang begitu banyak. Terus itu. perasaan hatinya Pak Domi seperti apa itu? Secara di alam roh itu nggak ada perasaan. Cuman langsung roh saya ngomong, loh ini kan dosa saya. Ini perbuatan saya Tuhan. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Saya melakukan kejahatan, engkau nyatakan di tempat ini. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Jadi ini apa yang kita lakukan, selagi kita masih sehat begini, apa yang kita lakukan itu diperlihatkan loh. Apa yang kamu buat waktu masa hidupmu? Mau sembunyi apapun Tuhan bongkar di sana kok. Wong di dunia aja ada CCTV yang bisa membongkar, toh? Bisa. Yang CCTV-nya dibikin rusak lah, tetap nggak bisa ketemu. Wow. Nah, akhirnya Pak Domi merasa, wah ini masih belum layak nih ya. Iya. Tiba-tiba ada kesempatan untuk hidup lagi. Gimana ceritanya? Nah, di situ yang terakhir lembaran ketiga lagi, lalu roh saya itu ngomong gini, Tuhan ini saya tahu engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Yes. Nah, waktu ngomong kayak gini tiba-tiba tinggal kertas putih terus hilang. Terbuka lembaran keempat, tinggal kertas putih. Roh saya buka mata untuk melihat kitab kehidupan itu. Itu hilang di depan mata roh saya. Lalu di situ roh saya melihat ke depan yang tadinya di sana ada sinar, awalnya ada sinar di sana, totalnya di situ hanya ada altar yang bulat. Altar yang tinggi, baru ada tangga yang naik, lalu di atas sana ada kursi yang ukirannya begitu bagus. Roh saya itu langsung ngomong, ini tempat Tuhan Yesus. Ini takhta surga. Lalu di situ Tuhan Yesus ngomong, Domingus pulang. Belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Itu ada lagunya. Nah, tuh. Bagi dia yang bertakhta, bagi anak domba. Jadi memang Yesus bertakhta. Lalu ada suara, belum waktunya. Belum waktunya. Roh saya lihat begini, ada Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Sebentar. Dari mana tahu itu Tuhan Yesus? Mukanya, rambutnya, atau sinarnya? Kenapa langsung bisa tahu? Karena Roh Kudus itulah yang berperan penting. Ini Tuhan Yesus langsung dengan iman. Nah, iman itu bertindak. Kita nggak, sebenarnya secara manusia kalau berpikir, siapa ya yang ini? Pasti kita bertanya, ini siapa? Ini siapa? Siapa dia? Kan kita nggak tahu. Tapi Roh Kudus itu yang tinggal dalam kehidupan orang percaya itulah dia yang akan menjelaskan. Ini Tuhan Yesus. Terus suaranya? Nah, ini Tuhan Yesus. Dia Allah yang hidup. Lalu tiba-tiba ada suara Tuhan Yesus langsung ngomong, Domingus pulang. Belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Kaget loh. Terus saya lihat kayak gini, ya udah mau gimana? Suara itu ngata akhirnya lihat gini terus, lihat kayak gini. Badannya baru menjadi sinar, kuda putih baru menjadi sinar. Roh saya langsung ngomong, Tuhan Yesus mau pulang. Lalu tiba-tiba bilang Tuhan Yesus mau balik. Waktu balik begini roh saya masuk dalam tubuh saya, kaget. Waktu kaget secara manusia, ngapain pulang? Nah itu, ngapain saya pulang? Kok hidup lagi? Tadi kan di surga. Kenapa nggak tinggal dalam rumah yang bagus itu? Nah itu Pak Tim yang luar biasa. Nah, setelah disuruh turun, Bapak sempat nggak ngerasakan rohnya hidup itu? Katanya Pak mau dibawa ke rumah sakit atau bagaimana? Silakan. Iya, jadi ketika roh saya masuk dalam tubuh saya udah ingat, saudaraku, baru saya bilang Tuhan kenapa pulang? Tapi kok saya haus gitu. Haus banget, baju saya ini kan penuh dengan darah gitu ya. Yang waktu lalu mungkin ada yang pernah nonton yang pertama, episode yang pertama itu di sana ada foto-foto yang ditampilin lah. Mana fotonya? Ya. Jadi ada foto-foto yang waktu saya dibunuh itu kan ini. Jadi saya sadar itu baju saya ini basah ya, baju saya ini basah. Lalu saya ambil begini, ambil ada segumpalan darah, ada 3 gumpalan darah. Saya masuk ke dalam mulut saya, setelan darah saya, baru saya ingat, loh, kok saya hidup lagi loh? Tadi haus banget, tapi selesai jilat telan darah saya, badan saya tergoncang, baru saya ingat tadi saya dipukul jam 10 malam, ini jam berapa gitu. Baru mau angkat kepala gini, mau jalan, kepala saya jatuh gini ya, lu Tuhan, leher saya kok putus. Ini kan udah, ini mau angkat begini udah, akhirnya saya berteriak, tolong. Suara gak keluar lewat mulut, keluar sini, krrrr gitu. Bernapas aja keluar dari sini. Ini mau minta tolong ke siapa? Ya, cuma berdoa dalam hati, baru ada yang datang, angkat saya, gaib binatang,
Dibawalah ke jalan raya. Nah, di situ periksa identitas tidak ada gitu. Terus? Akhirnya mereka berkata di pinggir jalan itu, bilang orang ini tidak tahu identitasnya, bawa dia ke rumah sakit yang dekat sini untuk diotopsi. Saya dengar tapi nggak bisa ngomong, suara nggak keluar lewat mulut, suara keluar dari sini, ker gitu, ker gitu. Akhirnya mereka bilang orang ini sudah meninggal, bawa dia ke rumah sakit. Lalu ada satu bang, saya lagi berdoa dalam hati, berdoa, ada satu bayangan masuk, selanjutnya dia keluar lagi. Lalu saya bisa ngomong, oh nama saya Domingus, umur saya 19 tahun, saya tinggal di asrama dulu. Loh orang ini masih hidup, ini mahasiswa, bawa dia ke rumah sakit UKI, baru dibuang dalam mobil. Dibuang? Hari ambil taruh dalam mobil itu, udah selanjutnya langsung dari Cipayung, Cilangkap, ya dari dekat Mabes TNI Cilangkap situ dibawalah ke rumah sakit UKI. Itu perjalanan lumayan lah. Sampai sana udah pas jam 4 pagi lah. Sebentar. Nah, waktu roh Bapak dibawa ke surga, terus disuruh pulang, waktunya belum tiba. Nah, perjalanan rohnya Bapak masuk ke tubuh tuh, Pak lihat enggak prosesnya? prosesnya bisa lihat. Gimana caranya lihat? Nah ketika Tuhan berkata bilang pulang, roh saya balik itu dalam sekejap. Set itu. Langsung sampai di tubuh, tiba-tiba roh saya masuk sendiri dalam tubuh. Kruk, kaget gitu. Tadi kan tubuh ini kan benda mati. Ya. Nah ketika roh saya Seperti masuk juga itu lihat tubuh. Seperti handphone tanpa SIM card gitu ya? Iya benar. Begitu dimasukin SIM card, langsung hidup. Jadi roh saya itu bisa masuk, bisa lihat tubuh awalnya masuk, lalu ketika masuk dalam tubuh ini langsung ada pikiran lagi. Selanjutnya lo kok hidup lagi. Tapi waktu dalam sekejap Tuhan bilang balik, roh saya balik begini. Itu dalam sekejap. Mungkin nggak bisa, tadi awalnya kan jalan lama. Ini tiba-tiba Tuhan, memang itulah kita punya Bapa yang luar biasa. Dalam sekejap dia berkata bilang pulang, roh saya langsung balik begini. Dalam sekejap lihat tubuh langsung tuk masuk. Nggak menunggu lama. Akhirnya jam 4 masuk rumah sakit UKI. Iya. Langsung dikira udah mati. Benar. Lalu kok bisa hidup gimana? Ya akhirnya di situ masuk rumah sakit, dokter sarafnya periksa, ini dua kemungkinan. Tulang leher putus, cairan otak keluar. Lalu pimpinan kami berkata, udah dokter jahit aja. Kalau meninggal yang penting tersambung lagi. Akhirnya dokternya cuma jahit kulit, ini kan udah terbuka semua ini kan udah nggak bisa lagi, ya. Jadi di situ cuma dokter jahit kulit, tidak kasih bius, tidak kasih donor darah. Lalu 4 hari kemudian meninggal yang kedua kali dalam ruang ICU. Sebentar, jadi jahitnya kayak jahit karung gitu ya? Iya, jahit karung goni, ya di ini muka, kalau jahit karung goni kasar aja lah. Kalau nggak sakit dijahit itu udah nggak sadar juga, karena ini kan jahit begini kan saraf-saraf putus, jadi mau jahit pun nggak, itu udah nggak ada sakitnya. Ya. Mereka jahit sadar gitu, ya pikiran ini jalan terus. Mohon maaf, berarti tulang leher putus juga? Udah putus juga. Tulang leher putus, cairan otak keluar, darah habis. Nah itu, ya, udah keracunan udara. Nah ini luar biasa. Tapi dalam Yesus tidak ada mustahil. Sebentar, luar akhirnya biasa. dijahit karung, terus mati yang kedua? Udah dilepas, 4 hari kemudian. Mati yang kritis. Lalu panas tinggi 40 derajat. Badan jadi dingin, mereka berkata Domingus meninggal. Kebetulan abang saya di situ dia yang jaga. Akhirnya perawatnya ngomong, Domingus sudah meninggal, tapi mana keluarganya ya? Kebetulan abang saya di situ yang jaga saya. Lalu dia berkata bilang, saya ini abangnya. Bilang, adik kamu sudah meninggal. Dia pingsan, lalu dirawatlah di rumah sakit. Oke. Iya. Akhirnya dia dirawat, ya roh saya udah keluar. Benar, sementara ini perawat-perawat ini mereka udah pindah ke tubuh saya kemanapun, udah nggak tahu itu yang di rumah sakit. Jadi rohnya itu keluar lagi, set lagi. Udah, roh saya udah keluar dari tubuh, keluar itu di alam roh itu yang kedua itu langsung terang. Yang pertama itu gelap, lalu malaikat datang terang. Namun waktu ketika roh saya keluar yang kedua kali, di alam roh itu terangnya luar biasa, terangnya cuman hanya keliling, kita lihat sana ada hitam, ada gelap gitu, pokoknya gelap banget lah. Terangnya cuma hanya seperti dalam ruangan ini. Tapi
Tapi rupanya di sana ada Tuhan Yesus. Itu roh saya itu berjalan itu di alam roh waktu kedua kali itu sekitar 4 kilo. Itu berjalan melayang-layang itu. Sampai lihat keadaan yang begitu luar biasa. Tapi jalan aja dalam terang itu sendiri. Gitu. Lalu di situ ada suara yang ngomong, balik, balik. Lihat gini. Tetahunya ada Tuhan Yesus berdiri di atas gumpalan awan putih itu. Balik gitu. Langsung lihat roh saya berdiri, tiba-tiba berdiri lain-lain gini. Lihat lagi Tuhan Yesus kayak gini. Tetahunya ada awan putih turun menutupin kepala Tuhan Yesus, sinar ini badannya. Lalu roh saya langsung ngomong gini, balik lagi kayak gini dalam sekejap, kayak ditiup aja. Udah langsung berdiri di depan pintu kamar itu. Ya. Dan suster lagi mumpah ya, apa tuh? Belum sampai di sana. Berdiri di depan pintu kamar di rumah sakit UKI, di situ ada perawat yang satu datang dari samping. Lalu dia udah lewatin roh saya, dia buka pintu, roh saya langsung cepat-cepat ikut dia. Nah itu waktu roh saya masuk cepat-cepat ikut itu perawat, ternyata perawat ini menuju ke teman-teman mereka sementara mereka pakai alat pemacu jantung, mereka strom di dada saya. Roh saya sambil kayak gini. Lalu mereka angkat alat pemacu jantung itu, roh saya langsung masuk dalam tubuh saya. Kaget gitu. Dia juga kaget? Kaget dia. Hidup. Akhirnya kaget gini, langsung di leher saya ini bunyi. Krek kayak orang buat tangan, krek gitu. Loh, leher saya kok bunyi ya? Tiba-tiba saya goyang kepala gini, loh kok enak banget ya. Leher saya tersambung lagi, suster, coba buka ikatan di leher saya. Akhirnya suster buka lah penahan ini nih. Ya, nah ini ada. Nah ketika suster buka penahan ini, ya, itu saya lapar itu. Ini saya lapar setengah mati ini. Pas buka ini kan, ini 4 hari kemudian. Jadi itu lapar setengah mati lalu selesai makan, turun jalan-jalan sampai pagi. Besok pagi hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 99. Ketemu sama dokter sarafnya. Ya. Dokternya kaget, lu udah minggu hidup. Dokter saya mau pulang. Nah, kamu ada keluarga di sini nggak ada. Gitu. Tapi ya namanya juga baru sembuh, saya jalan juga masih melayang-layang karena cairan ini kan udah habis semua. Jadi jalan juga masih karena... Sorry. Kan waktu dipotong tulang lehernya patah. Ya. Potong. Tahu-tahu nyambung sendiri. Nyambung sendiri. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Nah itulah kehebatan, saudara-saudaraku, bahwa kehebatan di dalam Ini dokternya Tuhan bingung itu juga. luar biasa. Benar. Dokter bilang kalau tidak bego-bego, Iya, lumpuh. Lumpuh. Tapi sampai detik ini tidak ada bego-bego, tidak ada lumpuh. Ya kalau Tuhan izinkan, ya dia bertanggung jawab juga. Iya. Tapi intinya itu bahwa... Gak lucu kan? Pak Iya. sembuh terus bego-bego, Iya. lumpuh, gak lucu kan? Iya benar. Oke, karena tema kita surga, coba jelasin ke netizen, ke pemirsa. Kalau di antara mereka berkata, nggak percaya surga. Mereka nggak percaya karena juga nggak percaya neraka gitu loh. Supaya mereka percaya bagaimana? Ya itulah pandangan manusia. Dia percaya, tidak percaya Tuhan, tapi dia percaya setan. Kan masalahnya di situ. Setan ada, iblis ada, surga ada, Tuhan ada. Bagaimana supaya kita bisa percaya bahwa satu saat kita ini mati, kecuali kita hidup itu sampai 1000 tahun nggak pernah akan mati di bumi, ya. Nah sehingga nggak usah cari Tuhan lah. Tapi ini kita hidup ini cuma singkat. Kita nggak tahu kapan kita ini akan pulang, bahwa kematian itu datangnya mendadak, sehingga bahwa hidup ini benar-benar setiap kita yang percaya bahwa memang di balik kematian ada surga. Ini yang dipersiapkanlah hidup kita. Supaya waktu pulang itu, oh iya ini surganya gini. Jangan kita bilang nggak percaya, ya udah. Terakhir di dalam kegelapan itu penuh dengan tangisan. Nanti baru sadar di situ, kenapa saya nggak percaya dia? Jangan terlambat. Nah itu, iya benar. Makanya kebanyakan orang nggak peduli mengenai neraka, surga. Pokoknya dia hidup hanya makan minum. Kalau mati ya sudah, gitu. Itu orang-orang yang belum mengenal secara pribadi, mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi lewat kita bisa bagikan bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Harus kita mempersiapkan hidup kita.
Kalau nggak mempersiapkan hidup kita, bagaimana kita masuk sampai di tempat itu? Nggak bisa. Kita ingin masuk tempat itu harus percaya orangnya dong. Jadi surga dan neraka ada, mau orang percaya nggak percaya tetap ada. Ada. Seperti orang percaya nggak percaya, oh Amerika tuh nggak ada, kutub utara nggak ada, ya nggak apa-apa, tetap ada toh. Tetap ada. Surga neraka tetap ada. Ada. Terbukti banyak orang kalau mau meninggal takut kan, Iya. baru sadar gitu ya. Iya. Nah, menurut Pak Domingus apa caranya supaya mereka nantinya kalau sudah dicabut nyawanya masuk surga, bagaimana caranya? Sebenarnya cuma singkat, simpel aja. Buka hati, undang Yesus, disitulah namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi kan dosanya banyak dahulunya. Ya, yang penting dia buka hati dulu. Nanti Roh Kudus itulah yang akan berbicara sama dia. Buka hati dan bertobat ini ya. Buka hati dan bertobat dulu. Kalau Tapi buka hati nggak bertobat gimana? itu tempatnya juga nggak sampai. Itu cuma percaya, tapi nggak bertobat dari kelakuan yang jahat itu, tidak sampai juga. Jadi buka hati, bertobat, terus Bertobat. menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan. Benar. Terus berjalan bersama dia. Berjalan bersama dengan Akan Tuhan. bersukacita. Iya. Nah, dari Bapak kemarin keliling-keliling ke pedalaman, apa yang dihubungkan dengan ini? Jadi bahwa selama pelayanan itu kita bisa bertemu dengan orang-orang yang di daerah pedalaman itu, mereka lihat foto aja, mereka pengen dengar gitu kan. Kejadiannya di mana? Jadi kita masuk, kita cerita. Akhirnya puji Tuhan mereka itu bisa buka hati. Nah kalau begitu satu saat saya mati arahnya kemana Pak Pendeta? Ya udahlah, sekarang buka hati aja dulu. Undang dia secara pribadi. Minta ampun sama Tuhan. Supaya waktu kalau mati, biar sampai di sana perbuatan kita sudah selesai. Karena kalau kita menerima dia secara pribadi, Roh Kudus tinggal dalam hati pikiran kita, maka pasti dia akan ingatkan kita, kemarin kenapa lu sakit hati? Kenapa engkau dendam? Kenapa engkau menyimpan akar kepahitan? Kenapa engkau marah? Maka ketika tuduhan itu datang dalam hati pikiran kita, maka pasti kita akan merendahkan hati pikiran kita. Tuhan ampuni saya, sucikan kuduskan saya supaya saya layak masuk dalam rencanamu. Ada pengakuan, ada pengampunan dari Bapa. Tapi kalau ini nggak sampai kita mati membawa beban ini, ya Tuhan bilang sorry. Kamu masuk dalam surga, tempat kediamanku itu harus sudah bersih. Dari bumi kamu datang ke saya, ini harus sudah bersih kok. Tapi ini kamu masih membawa Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 itu. Buah-buah kedagingan. Iya. Bilang keinginan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus ngomong, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan ini manusia masih tinggal di bagian ini. Nah kalau kita sadar kita ini manusia berdosa, ya kita harus dong cari Tuhan supaya menyelesaikan masalah ini. Daripada ini kita bawa beban yang sangat berat, orang mau menuju ke surga membawa beban yang sangat berat. Bertemu dengan malaikat juga dijemput dengan paksa juga, ini orang jahat. Tapi bagaimana kita bisa membuat hati Bapa senang, membuat malaikat itu senang ketika diperintahkan sama Bapa bilang pergi jemput domba itu. Malaikat itu datang menjemput kita pun, malaikat itu mereka lihat kita, roh kita juga mereka senang. Mereka bisa kita diajak ngobrol satu sama yang lain. Karena apa? Semuanya sudah selesai. Dia sudah merdeka sungguh-sungguh. Dia tidak menyimpan akar kepahitan lagi dalam hidupnya. Tapi manusia ini tidak mau, dia mau tinggal di dalam kegelapan ini. Dia maunya tinggal dalam keinginan daging mereka. Yes, terima kasih Pak Pendeta Domi. Jadi sobat penyembah, biarlah pengalaman yang begitu fantastis dari Pak Domingus ini menyadarkan kita bahwa Anda setuju atau tidak, surga ada, neraka ada. Dan yang terbaik adalah Yesus berikan jalan. Ada banyak orang berkata ada banyak jalan menuju ke Roma, ada banyak jalan menuju surga. Enggak apa-apa, tapi Anda harus memberikan sebuah keyakinan yang pasti. Nah, yang disampaikan Pak Domi tadi adalah waktu dia mati yang pertama gelap. Gelap.
waktu dia panggil nama Tuhan Yesus Kristus, Malaikat jadi terang. terbuka, ada malaikat terang. Nah, saya tentu menghargai semua kita di sini, tapi buatlah perenungan diri. Sudahkah kita siap kalau suatu saat CCTV rekaman hidup kita yang lama diputar ulang tanpa kita bertobat dari dosa kita? Saya nggak bicara masa lalu, saya bicara masa sekarang dan yang akan datang. Kita nggak pernah bisa merubah masa lalu. Biarpun mungkin dahulunya preman, dahulunya pencoleng, penjahat, no problem. Yang penting, tadi disampaikan Pak Pendeta Domi, buka hati, buka hidup. Bertobat dari dosamu, jadikan Yesus Juru Selamat Tuhanmu, seperti Kisah Rasul 16 ayat 1. Percayalah kepada Yesus Sang Juru Selamat, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Belum terlambat. Jika ada domba yang tersesat, jika ada domba yang terhilang, jika ada jadi anak yang hilang, saat yang baik untuk engkau bertobat dari dosamu, membuka hati menjadikan Yesus Juru Selamat Tuhanmu, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan, disembuhkan. Dan saat sangkakala terakhir berbunyi ta-ta-ta-ta, seperti 1 Korintus 15 ayat 51, kita diangkat jadi manusia baru, nikmati surga yang kekal yang sejati. Sampai Maranatha, bukan hanya engkau disembuhkan, diselamatkan, tapi engkau juga menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, sempurnakan dalam kasih-Mu Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa di program worship yang akan datang yang lebih powerful dan inspiratif dan mengubahkan. Maranatha.